Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam, salam kebajikan, salam cinta kasih, sayang rukun dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Basis Cahaya Hati. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, khususnya di Nusantara, pada kesempatan kali ini kami mencoba berbincang-bincang ya, dalam suatu uraian kajian yang berkenaan dengan kehidupan. Kami mengupas, mengkaji, menggali tentang ilmu Tuhan, ilmu rohani, agama rohani, gurunya, guru rohani dari Tuhan Sang Maha Rohani. Artinya dari sumber yang satu, ilmu yang satu, dan dibawa oleh utusannya yang satu pula, dan disampaikan di dunia oleh sumber yang satu pula. Inilah yang harus diketahui, yang harus dipahami, disadari oleh seluruh umat manusia sedunia, bahwa manusia mencari ilmu harus berdasarkan dari pemahaman ilmu yang bersumber dari yang memberikan ilmu sebagai pemilik ilmu. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pentingnya manusia menyadari akan hal tersebut untuk dijadikan pedoman, dijadikan dasar, dijadikan pakem dalam kehidupan. Banyak kita ketahui di dunia ini bahwa akibat dari ketidaktahuan dan kita tidak menyadari akan sesuatu ilmu itu yang datangnya mutlak langsung dari Tuhan, sehingga manusia di dunia dalam mencari ilmu itu yang penting mendapatkan ilmu, dipahami, dipraktekkan, walaupun ilmu itu bersumber hanya dari buku cerita, kitab-kitab, manusia-manusia yang mengajari atau guru-guru. Dan di bidang agama, manusia belajar dari para guru agama yang kebenarannya kita belum tahu pasti apakah ilmu itu mutlak, apakah itu relatif. Artinya mutlak itu sesuatu yang di atas pasti, dia kodim, baku, kekal, ada selamanya, dari awal tiada akhir. Nah, dalam kesempatan kali ini kami mencoba berbincang-bincang, mengkaji kembali pemahaman tentang ilmu, bahwa kita ketahui bersama Tuhan itu maha mutlak,
kehidupannya pun mutlak di alamnya, dan dia berada bersemayam di balik maha rahasiaannya, karena dia laisa kamislihi sayun, tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluknya. Dia sangat maha rahasia, dia maha qadim, mutlak, dia baku, kekal, ada selamanya. Nah, pemahaman ini yang jarang sekali diketahui oleh manusia sedunia. Karena apa? Karena terhijab oleh akal pikir manusia lewat panca indera dan gelombang akalnya yang hanya melihat suatu fisik wujud dunia ini. Namun di balik fisik wujud dunia ini ada yang rahasia, yaitu wujud yang ada di dunia ini berasal dari metafisik, dari rahasia, dari unsur Tuhan, rahasia kebesaran persifatan Tuhan. Nah, kehidupan Tuhan di alamnya maha mutlak. Kemudian turun ke alam berikutnya, alam kedua, yaitu alam akhirat. Alam akhirat sama dengan alam maha akhirat, artinya sama metafisik, mutlak pula, rahasia pula. Dia qadim, baku, mutlak, kekal, ada selamanya. Nah, alam ini adalah alam rahasia. Namun ada sebuah unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan itu sendiri. Alam maha mutlak, alam Tuhan. Alam mutlak, alam akhirat, di bawah alam maha akhirat, itu adalah alam utusan, alam percikan Tuhan, tajallinya percikan Tuhan. Isinya unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan. Kemudian karena masih dalam bentuk rahasia, sulit dipahami, sulit diketahui, sulit dipelajari, maka selanjutnya turun kembali, degradasi ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Nah, alam dunia adalah alam perwujudan dari sifat Tuhan yang mewujud ke dunia. Sifat Tuhan dari alam maha akhirat turun ke alam akhirat dan turun kembali ke dunia mewujud fisik. Dari alam maha mutlak turun ke alam akhirat mutlak dan turun ke dunia menjadi alam relatif. Dan dunia ini adalah alam relatif, artinya tidak baku, tidak kekal, ya. Namun nyata, konkret, realita, namun tidak kekal karena terukur oleh ruang dan waktu, terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap saat, setiap waktu selalu berubah-ubah karena alam kehidupan yang relatif. Dari pagi sampai malam, kondisi, situasi, keadaan selalu berubah-ubah di setiap saat, di setiap waktu. Nah, itulah yang disebut relatif, tidak kekal, tidak baku, ya. Selalu berubah-ubah sesuai dengan ruang dan waktu, ya. Nah, alam akhirat adalah alam yang kekal, mutlak, dia konstan, tidak berubah-ubah.
unlimited, undeskripsi, undefinisi. Namun kalau di dunia limit, terdeskripsi, dan juga terdefinisi. Seperti itu. Contoh, di alam maha akhirat, alam Tuhan, alam kemutlakan, Tuhan maha melihat. Kemudian turun ke alam akhirat, alam melihat. Ya. Kedua alam tersebut mutlak, baku, kekal, ada selamanya, tidak berubah-ubah. Ya, melihat itu tidak berubah-ubah. Sampai di dunia, melihat itu mewujud, nyata, realita, konkret pada manusia yang sempurna. Namun hewan pun melihat pula, namun kami bicarakan tentang manusia. Sifat melihat Tuhan yang maha mutlak turun ke mutlak dan sampai di dunia relatif, kondisinya adalah keberadaan manusia yang terukur, terdeskripsi, ya, sesuai ruang dan waktu, dan limit, ya, terdefinisi. Ada batas ambangnya melihatnya manusia. Melihatnya manusia di dunia ini ada batas ambang. Sifat lelahnya, relatifnya manusia, dia akan tertidur dalam melihat. Contoh, ada manusia yang siang tidur, ada manusia yang malam tidur. Nah, tertidurnya, terlelapnya, tertutupnya, terpejamnya mata manusia, itulah disebut sifat relatif melihat panca indera manusia. Karena di dunia hukumnya relatif, terbatas, terukur oleh ruang dan waktu. Tidak kekal manusia melihat. Ada batas ambangnya. Nah, maka manusia sedunia harus memahami ilmu yang mutlak, kekal, baku, kodim, dan ada selamanya. Dan juga ilmu yang terukur, terbatas, ya, relatif, yang tidak kekal di dunia. Agar mengetahui, ya, di mana ilmu yang kekal, baku, mutlak. Nah, perjalanan kehidupan tadi yang kami sebutkan adalah sifatnya top down, dari atas ke bawah. Sifatnya wujud. Dunia ini adalah persifatan Tuhan yang mewujud. Jadi dunia sifatnya wujud. Akhirat tidak wujud, dia bako, kekal. Alam akhirat, alam di atas dunia. Jadi dunia di bawah akhirat. Akhirat di atas dunia, berarti akhirat itu kidam, terdahulu. Dan akhirat ada lagi yang terdahulu lagi, atasnya akhirat, yaitu bako, alamnya Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah alam bako, alamnya Tuhan yang mutlak. Jadi dalam sifat 20, alam dunia adalah alam wujud, alam relatif, ya, tidak kekal, tidak mutlak, tidak baku, terukur oleh ruang dan waktu, terbatas. Seperti itu. Fata morgana, kadang ada, kadang tidak ada. Contoh soal di dunia, pada saat manusia hidup, melihat, ya, hidup, bergerak, melihat oleh akal dan panca indera, berkoneksi dengan dunia ini, semuanya ada, ya, dapat tergambar, terdeskripsi, ya. Namun begitu manusia itu tidur,
maka dunia ini hilang, tiada. Ya, artinya fata morgana. Akibat apa fata morgana? Akibat kehidupannya tidak ada. Mata manusia tertutup. Ya. Kemudian dia tertidur, maka seluruh dunia dan isinya hilang. Dia tidak punya apa-apa. Yang ada hanya unsur ruh di balik dimensi jasmani manusia yang sedang tidur. Nah, manusia yang sedang tidur terjaga oleh ruh, terjaga oleh Tuhan, dan yang menjaga Tuhan. Seperti itu, karena ruh itu unsur kehidupan Tuhan sendiri. Ya. Nah, ini harus dipahami tentang kehidupan relatif, mutlak, dan maha mutlak. Ya. Kehidupan relatif di dunia, kehidupan mutlak di akhirat, kehidupan maha mutlak Tuhan alam semesta, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Inilah analogika kehidupan yang di agama Islam ada sifat 20. Sifat wujud di dunia adalah rahasia persifatan Tuhan yang mewujud. Rahasia ya, bukan mutlaknya. Bukan ini melihatnya Tuhan ya, mata manusia. Bukan. Unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan. Ya, bukan Tuhannya langsung, unsurnya, rahasianya. Ibarat matahari yang sampai ke dunia itu sinarnya, bukan mataharinya, pahami. Ibarat pembangkit listrik, setrumnya ya sampai ke rumah kita. Jadi setrumnya saja yang ke rumah kita, pembangkitnya tetap di pusatnya. Mataharinya tetap. Kalau pembangkitnya ada di rumah kita, meledak rumah kita, hancur gitu. Matahari ada di rumah kita, hancur rumah kita, terbakar. Seperti itu. Jadi unsurnya ya, unsur rahasianya. Unsur rahasianya saja sungguh sangat maha dahsyat, apalagi sumbernya. Seperti itu. Nah, ini jarang sekali diketahui oleh manusia. Dan penjelasan-penjelasan, uraian-uraian, pemahaman tentang kehidupan di dunia ini, tokoh-tokoh agama tentang yang mempelajari ilmu kehidupan, ketuhanan, jarang sekali. Rata-rata memakai akal, ya, memakai akal, panca indera. Padahal akal dan panca indera itu relatif. Dia ada karena di dunia. Ya. Jika dia tidur saja, akal dan panca indera tidak berfungsi. Tapi kenapa itu menjadi patokan? Nah, salahnya yang harus menjadi patokan adalah unsur di balik jasmani manusia, di balik akal, di balik panca indera. Apa itu? Unsur ruhani. Unsur Tuhan yang kekal, yang bako, yang mutlak, yang ada selamanya. Dan ini harus dipahami dan pelajari. Nah, untuk mencapai pemahaman ilmu rohani, ilmu akhirat, ilmu maha akhirat, ilmu maha rohani, harus mencari ilmu rohani. Dan keyakinannya, dasar agamanya harus agama rohani. Kemudian gurunya pun harus guru rohani, agar bisa sampai kembali kepada Tuhan Sang Maha Rohani. Nah, di dunia ini maka diwajibkan mencari guru rohani yang zahir, yang satu, yang ilmunya mutlak pula, yang waris dari para utusan-utusan Tuhan terdahulu, para nabi. Di zaman ini ada penerus, pewaris para nabi, rasulun min anfusikum dalam bahasa Arabnya, ya. Ada setiap zamannya, agar kita mengetahui ilmu rohani, ilmu yang kekal, ilmu yang bako, ilmu yang mutlak, seperti itu.
Jika tidak memahami itu dan mendapatkan ilmu itu dan bertemu dengan guru rohani yang zahir, yang ilmunya waris dan mutlak, maka semuanya fata morgana, relatif ilmunya. Dan ujungnya hasilnya menghayal, downgrade, turun ke bawah, ke alam bawah sadar. Ya, Tuhannya Tuhan menghayal. Kitabnya kitab menghayal. Rasulnya rasul menghayal. Karena tidak ketemu semua. Hanya kelihatannya saja lewat literasi, penyampaian cerita, dengan berdasarkan dalil-dalil. Ya, dia ceritakan seolah-olah benar, seolah-olah pas, seolah-olah mutlak. Padahal tidak. Kita tidak tahu itu. Karena untuk mengetahui unsur yang mutlak, unsur yang baku, unsur yang kekal, harus lewat unsur yang mutlak pula. Untuk mengetahui tentang Tuhan Maha Rohani, lewatnya ilmu rohani. Untuk mengetahui kitab suci Al-Quran, kitab-kitab suci agama-agama di dunia ini, harus lewat unsur Tuhan. Karena kitab-kitab suci sebagai petunjuk manusia di dunia itu kalamnya Tuhan, wahyunya Tuhan, firmannya Tuhan, perkataannya Tuhan. Nah, Tuhan Maha Rohani, jadi harus pakai ilmu rohani. Sehingga nanti jika kita sudah bisa melebur dengan rohani, maka Tuhan sendiri yang menyampaikan kalamnya kepada kita. Kita dipahamkan, kita diberitahu dari dalam diri kita lewat unsur rohani tersebut. Ya, bukan hasil akal kita, lewat panca indera kita, mengotak-atik, mengakal-akal. Maka mohon maaf, sekali mohon maaf, Al-Quran, kitab suci umat Islam ataupun umat-umat yang lain, ada tafsir ya yang menafsirkan tentang kalam Tuhan. Kalam Tuhan itu kalam ruhani ditafsirkan oleh akal, logika, panca indera manusia yang relatif. Tidak akan ketemu, tidak akan nyambung. Maka hasilnya semuanya seolah-olah, seakan-akan, dan mudah-mudahan. Seperti itu. Contoh, alam akhirat, unsur rohani, itu metafisik, rahasia. Alam akhirat, alam kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan rohani. Mewujud sekarang ke alam dunia. Akhirat, alam kehidupan. Mewujud ke dunia pula. Ke dunia menjadi alam kehidupan pula. Sekarang juga. Akhirat itu alam kehidupan yang metafisik. Di dunia mewujud. Sekarang juga jadi alam kehidupan dunia. Rohani unsur kehidupan, ya pahami, ruhani di alam akhirat unsur kehidupan, alam metafisik, rahasia, persifatan, mewujud ke dunia, bersemayam di balik dimensi jasmani manusia langsung. Jadi itulah alam yang berpasangan, dunia akhirat, rohani jasmani. Nah, hasil tafsir para beliau-beliau, mohon maaf, para tokoh agama, akhirat nanti. Ini jadi salah kaprah sehingga manusia banyak yang tersesat mempelajari kehidupan lewat kitab suci. Ya. Kami contohkan secara analogika seperti ini. Ini analogika saja ya. Jika ini yang di atas ini tutup ini, warna biru ini alam Tuhan, kehidupan Tuhan yang maha mutlak, ya. Ya, kehidupan maha mutlak, maha rahasia. Ya. Karena rahasia dia ingin dikenal, maka dia percikan ke alam yang kedua nih, yang kesini nih. Ini alam rahasia dari alam maha rahasia. Jika Tuhan alam maha akhirat, di sini alam akhirat. Jika ini maha mutlak, ini mutlak. Jika ini maha rahasia, ini rahasia. Ini maha persifatan, ini persifatan yang diutus. Kemudian, karena masih rahasia, keduanya mewujudlah ke dunia menjadi alam kenyataan. Ini yang gambar-gambar nih. Ya, yang gambar-gambar. Gambar-gambar biru ini. Alam yang ketiga, alam dunia. Alam
fisik, alam perwujudan dari sifat Tuhan yang mewujud. Ini maha persifatan, sifat-sifat yang mewujud. Alam dunia, alam relatif, terukur oleh ruang dan waktu. Ya, terdefinisi, terdeskripsi, dan limit. Ini undefinisi, undeskripsi, unlimited. Ini maha undefinisi, undeskripsi, unlimited, maha unlimited di sini. Nah, di sini limit, terdeskripsi, ya, terdefinisi di sini, terukur, ya, relatif. Ya. Ini hidup, selalu hidup, kekal. Di sini hidupnya relatif. Manusia karena relatif, terukur oleh ruang waktu, terdefinisi, ya, terdeskripsi, limit, ya, maka ada manusia tidur, tidak melihat. Pada saat manusia tidak melihat, ya, di sini hilanglah semua dunia relatif jadinya. Sedangkan di sini selalu melihat di ruh. Ini alam ruh, ini alam jasmani. Namun alam ruh, alam jasmani, alam akhir menyatu di dunia ini. Sifatnya berpasangan. Ya, di alam dunia Tuhan menciptakan makhluknya berpasangan di dunia. Ada siang, ada malam, ada akhirat, ada dunia, ada rohani, ada jasmani. Di sini ada sekarang juga. Ya, maha akhirat, akhirat dunia. Kun fayakun. Saat ini pula turun kun fayakun. Kun fayakun apanya? Unsur rahasia kebesaran persifatannya yang kekal. Maha melihat, melihat. Itu kekal. Namun di diri manusia relatif. Tapi di akhirat tetap kekal. Maha kuasa, berkuasa. Kuasa juga di sini, tapi relatif di sini. Tidak selamanya, tidak kekal di dunia, alam dunia manusia. Kehidupan yang kekal ya berada di dunia, tetapi di dunia ini yang menempati wadah menempati wadah wujud relatif, ya. Di akhirat lah yang kekal, tapi berpasangan di dunia, seperti itu. Nah, inilah pemahaman yang tidak diketahui oleh seluruh manusia di dunia, sehingga dalam kehidupan manusia salah jalan, salah penafsiran, ya, sehingga rusaklah dunia ini karena pemahamannya rusak, salah, kesasar dalam pemahaman petunjuk dari Tuhan. Padahal di setiap zaman di dunia ini ada pembawa petunjuk, utusan Tuhan. Di setiap zamannya ada. Ya, dulu para nabi di dunia ini yang dipilih, ditunjuk oleh Tuhan, seorang manusia. Nah, karena tidak ketemu dengan petunjuk, si pembawa petunjuk manusia yang dipilih, dikehendaki oleh Tuhan, maka manusia itu dalam berpola pikir dan berkehidupan, ilmunya semuanya relatif, tidak mutlak. Sehingga dalam kehidupannya semaunya sendiri, dasar hukumnya akal, logika. Dibilang baik, kebaikan dunia batasannya tidak mutlak, tidak kekal, tidak baku. Ya, semuanya relatif. Ya, seperti itu. Nah, inilah permasalahan di dunia yang terjadi pada saat ini. Terjadi kerusakan-kerusakan karena tidak bertemu ilmu yang mutlak, guru yang mutlak, yang waris dari para nabi terdahulu. Ini PR bagi seluruh manusia sedunia, apalagi tokoh-tokoh agama yang menceritakan, yang memberikan ilmu kepada umat. Ya. Pahami, jika kita ketahui ilmunya itu tidak pasti, ya, tidak mutlak, harus direnungi kembali. Ya. Jangan asal disampaikan, sehingga jika kita saja tidak paham, tidak tahu, kemudian kita sampaikan kepada umat yang lain, akhirnya kita kesasar, umat-umat kesasar pula. Jadi sesat menyesatkan. Nah, di dunia ini ulama hampir 99,999% itu ulama yang sesat menyesatkan. Tokoh agama apapun itu sesat menyesatkan karena tidak ketemu ilmu yang mutlak, guru yang mutlak di dunia yang zahir yang membuat petunjuk ilmu Tuhan, ilmu rohani yang mutlak. Semuanya akal-akalan.
ya, merasa paling benar, merasa paling bisa, padahal tidak. Dari kacamata akhirat, manusia di dunia akan terlihat mana ilmunya mutlak, mana ilmunya relatif. Terlihat sangat jelas manusia sedunia, siapapun itu pembawa ilmunya. Maka carilah ilmu rohani yang mutlak, guru rohani yang mutlak, agama rohani yang mutlak, untuk bisa kembali kepada Tuhan Sang Maha Rohani yang mutlak. Kami sampaikan ini menjadi petunjuk agar rohaninya tidak buta, tuli, dan bisu. Ya, agar rohaninya tidak buta, tuli, dan bisu. Kenapa manusia di dunia ini rohaninya buta, tuli, dan bisu? Karena seperti ini kami contohkan. Analogikanya bahwa isi daripada air kemasan ini adalah ruh. Botolnya adalah casing jasmani. Ya. Jadi isi air analogika gambaran ilmu rohani. Botol adalah casing atau wadah tempat daripada air. Nah, dianalogikakan air di dalam botol ini adalah ruh, dan botolnya ini, plastiknya ini adalah casingnya, tempatnya, wadahnya atau jasmani. Nah, di alam akhirat, air, gambar analogika air ini ruh, dalam akhirat dia hidup, dia melihat, ya, dia berkalam, dia mendengar di alam akhirat. Analogika air dalam botol ini di alam akhirat, ya. Contoh di alam kandungan, sang jabang bayi, ruh jabang bayi di alam kandungan hidup bersama Tuhan. Ya. Dia terlihat. Kemudian dia, si jabang bayi, keluar ke dunia, dilahirkan oleh ibunya. Nah, keluar ke dunia menempati wadah. Casing ini ibaratnya botol ini casing atau jasmani manusia. Air ini ruh. Ya. Di dunia rohaninya tertutup, terhijab ini. Jadi rohani tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berkata, bisu di alam dunia karena tertutup, terbungkus, tercover, terhijab, terhalang oleh wadahnya ini, botol ini ibaratnya itu jasmani tertutup. Maka perlu dibuka di dunia. Nah, agar rohaninya hidup, terbuka, terhijab, harus dibuka. Ada yang membuka, ada yang menolong membukakan agar hijabnya hilang, agar tidak tertutup, seperti itu. Nah, di dunia ini harus ada, nanti ditanamkan, dihubungkan, nur iman nur kitab, namanya baiat. Tanpa itu manusia di dunia yang tidak dibuka, ya, unsur rohaninya ya tertutup, terhijab, dia buta tuli dan bisu, dia di alam kubur, ya, hakikatnya di alam kubur rohaninya, tapi dia hidup karena unsur Tuhan di dunia persifatannya mewujud, seperti itu rahasia kebesarannya. Maka ini yang perlu diperhatikan, dipelajari oleh manusia. Selamanya kalau tutup botol ini tidak dibuka, maka airnya ya tidak kemana-mana, diam dalam dia, seperti itu, tidak bermanfaat. Kalau dibuka akan bermanfaat, menjadi rahmat. Inilah yang tidak dipahami oleh seluruh manusia ini. Maka carilah siapa yang membukakan hijab. Harus ada wasilah, harus ada pembantu, yang harus ada pembimbing yang membukakan tutup ini, hijab ini di dunia. Itulah perlunya mencari wasilah nanti, ya. Seperti itu. Inilah pemahaman yang kurang daripada manusia sedunia, sehingga tidak tahu ilmu yang sebenarnya, ilmu yang mutlak, kehidupan yang mutlak dari Tuhan Sang Maha Mutlak, kehidupan akhirat yang mutlak, yang mewujud ke dunia menjadi kehidupan relatif. Maka selamanya jika
botol ini tidak dibuka, selamanya kekal air ini dalam botol. Jadi selamanya rohani manusia buta, tuli, dan bisu. Jika ditanya man rubuka, ya nggak bakal bisa menjawab. Wama nabiyuka, wama kiblatuka, wama semuanya nggak bisa menjawab karena tertutup, terhijab. Dia buta, tuli, dan bisu. Seperti itu, ya. Pahami ini pada saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia, khususnya di Nusantara, agar hal ini menjadi kesadaran kita umat manusia dalam mempelajari ilmu Tuhan yang mutlak, baku, kekal, ada selamanya. Ini penting. Mari bangkit kesadaran rohani kita, rohani manusia, ya, untuk menuju kepada Tuhan Sang Maha Sadar. Ya, naik ke alam ultra sadar sampai kepada alam maha sadar. Inilah pentingnya mencari guru rohani yang zahir di dunia ini. Ini zamannya, saatnya untuk membawa perubahan pada dunia. Dunia agar tertata, tersusun, rapih. Akibat praktek kehidupan manusia yang tersusun rapih melalui kehidupan Tuhan, ilmu rohani, agama rohani, lewat guru rohani sebagai wasilah untuk sampai kembali kepada Tuhan Sang Maha Rohani. Demikian, kurang lebihnya kami maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang salah dalam kalimat-kalimat kami dan bahasa kami. Kami secara umum saja terlebih dahulu agar bisa ditangkap oleh nalar logika panca indera. Ya, nanti kami sampaikan kembali hal-hal yang bisa menguatkan. Namun inilah dalil, ya, perkataan kami jika ditangkap oleh logika nalar logika manusia yang sadar, ya, dan itu benar mutlak, maka itulah dalil. Ya, karena apa yang kami sampaikan adalah laku hidup, perjalanan hidup, praktek hidup tentang ilmu rohani. Jika itu praktek hidup, kenyataan hidup, itulah dalil hasil praktek. Jadi dalil itu hasil praktek. Dalil hasil praktek, ya. Dalil itu hasil praktek apa? Kehidupan. Manusia minum, maka tulisannya manusia minum. Misalkan manusia minum seperti ini. Manusia minum kopi misalkan. Nah, ditulisnya di literasinya manusia minum kopi atau saya minum kopi. Itu dalil. Seperti itu. Tapi harus praktek dulu. Sebagai pelaku dulu, baru ditulis. Bahasa anak muda, diare. Catatan diare, catatan kehidupan. Ya. Jadi dalil itu catatan kehidupan, diare. Ya, diare. Bantu bahasa anak muda, catatan kehidupan. Namanya diare. Itulah dalil. Kalau tidak sesuai dalil, maka yang disebut bid'ah. Tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak dilakukan, tapi disampaikan, diceritakan, itu salah. Saya belum minum kopi, tapi saya sudah cerita minum kopi, itu salah. Minum kopi dulu, baru bercerita. Oh, rasanya, jam berapa, waktunya, di mana, dan sebagainya. Konkret. Itu dalil, ya, pahami manusia dunia. Mohon maaf kurang lebih kami tambahkan sedikit supaya kita paham. Mohon maaf segala kekurangan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam cinta, kasih, rukun, dan damai. Salam kebangkitan rohani manusia di seluruh dunia. Wassalam.